Oke, Oke, jadi kita silakan cerita Frida. apa ini? Ya, Pak Ganjar, Ya. makasih sekali lagi sudah bergabung bersama kita. Kemarin saya ngeliat IG Live Pak Ganjar itu ngomongin soal mudik juga, udah mulai menyapa followersnya tentang topik mudik gitu. Nah, kita Mas Fajrul pengen mengamplifikasi kembali kemarin pesannya Presiden untuk tidak mudik dan kita tahu pasti nggak mudah ya Pak ya, karena ini Ya. kan kita berjihad melawan kerinduan ya. Ya, ya. Pasti ada Berjihad keinginan melawan kerinduan ya. berjihad melawan kerinduan untuk pulang gitu. Nah, itu kira-kira bagaimana kalau di Jawa Tengah melihat masyarakatnya Pak Ganjar bagaimana menyikapi larangan ini? Iya, buat saya larangan itu keputusan paling baik, meskipun kemudian tidak nikmat gitu ya, tidak nikmat sih. Ya, Tahun lalu juga sama suasananya. Ini barusan kami masuk tadi sulit, kami lagi teleponan juga di sela-sela itu sama Kapolda begitu ya. Dan oh ya, kita mencoba mengedukasi dan Mas Fajrul mulai hari ini udah aktif. Jadi beberapa minggu lalu kita sudah mulai mengaktifkan seluruh rest area, kita jagain. Terus mulai sekarang kita drop dengan antigen. Maaf ya teman-teman, kalau Anda pulang sekarang nggak sehat, saya nanti ada di tengah jalan, Anda saya tes pakai antigen, kalau positif balik. Mohon maaf, balik gitu ya. Karena hari ini kita belum bisa oh, melarang nih. Hari ini belum ah, bisa melarang. Dan kemarin muncul di Betul. berita, Kota Tegal, terminalnya 10.000 orang sudah berbondong-bondong datang. Ya ilah, masa seserem itu sih medianya. Langsung saya telepon, Kota Iya. Tegal. Itu benar, benar Pak itu. Emang, catat, catat medianya iya, catat. emang segitu 10 Iya, ribu. jangan serem-serem. Iya, Kenapa seneng yang serem-serem? iya, ya. Terus saya bilang gini, itu benar 10.000, benar Pak. Waduh, berarti sudah mudik? Enggak, Pak. Orang Tegal mah banyak yang kerja di Jakarta, Pak. Tiap minggu mereka pulang. Jadi sebenarnya biasa saja. Oke. Nah, yang di Wonogiri, Mas Fajrul, Mbak Cidan juga Ya, begitu. Yang di Wonogiri sudah mulai berbondong-bondong pulang. Terus kemudian sekarang dari Dinkes kita kirim antigen, terus kemudian kita tes mm-mm. satu persatu. Kalau yang sudah datang ya sudah masuk ya, ini sudah masuk ya kita Ya isolasi betul. gitu. Jadi persiapan-persiapan kita itu sekaligus edukasi. Maka Mm-mm. live IG semacam ini sebenarnya bagian dari sosialisasi. Ini lumayan nih ada Betul. 1.129 yang ikut kan bisa Iya. cerita nih. Tapi udah Dikali marah-marah 5. juga sama saya. Iya Iya. kali 5. Dikali 5, Udah lima banyak ribu berarti. marah-marah ini. Kali 5 ya. Iya. Cetar ini jamaahnya Pak Ganjar nih cetar. Cetar membahana. Pak Iya. Ganjar, kemarin kan hari Rabu malam saya diundang oleh Ganjar. Ini kan Presiden Ya, sudah mengumumkan kembali sebenarnya, karena sebelumnya kan yang mengumumkan adalah Menko PMK Pak Muhajir Effendi. Nah, Presiden kemarin di Istana pada hari Jumat 16 April 2021 kembali nih mengumumkan bahwa pemerintah resmi melarang mudik Lebaran 2021. Ini berarti Presiden memang mau memperkuat eh, pelarangan mudik Lebaran 2021 dengan alasan bahwa kata Presiden, mari kita isi Ramadan dengan ikhtiar memutus mata rantai penyebaran COVID-19 demi keselamatan sanak keluarga dan seluruh masyarakat. Kemudian saya mengerti kita rindu sanak keluarga di saat seperti ini, apalagi di Lebaran nanti. Kalau istilahnya tidak apa tadi, jihad apa? Jihad Berjihad kerinduan. melawan kerinduan. Oh, Pak Ganjar itu yang paling pas untuk urusan-urusan yang kerinduan-kerinduan begitu. Nah, mari kita utamakan keselamatan bersama dengan tidak mudik ke kampung halaman. Nah, Pak Ganjar mungkin ada pendapat terlebih dahulu terkait pernyataan langsung Presiden Joko Widodo ini yang memperkuat pernyataan Menko PMK Pak Muhajir Effendi. Begitu Pak Ganjar sebagai Gubernur Jawa Tengah. iya setuju banget. Jadi tidak hanya menteri yang ngomong, harus ditegaskan oleh presiden agar nanti tidak beda-beda. Sehingga yang ada di daerah itu menerjemahkannya sama. Dengerin ya ini, pimpinan tertinggi udah ngomong. Sebenarnya dalam konteks otonomi daerah, saya wakil pemerintah pusat di daerah,
memahami statement itu udah jelas kok sebenarnya. Artinya kita mesti menerjemahkan secara taktis, secara teknis, apa-apa yang mesti kita lakukan. Memang kemarin kan orang bicara, mulai tanggal berapa dilarangnya. Kan kemudian orang membacanya begini. Pak Ganjar, berarti sebelum itu kan boleh gitu. Ya kita ngomong boleh lah gitu. Maka kemarin ada satu media, Ganjar membolehkan kalau mau pulang silakan sekarang. Wah, terus Saya kemudian dicecer tuh Pak Ganjar. Saya iya, dicecer Pak terus Ganjar. Katanya iya. itu Gubernur Jawa Tengah membolehkan. Hah, saya bilang saya kaget langsung. Loh, saya bilang begini, kalau kalian mudik ramai-ramai, terus kemudian biasanya Jawa Tengah itu 5,9 jutaan yang mudik, maka siap-siap kita penyakitan kayak India, siap-siap aja, gitu kan. Betul. Nah sekarang, tapi Pak Ganjar saya rindu sama orang tua di kampung, loh kamu pulang aja sekarang nggak apa-apa kok. Saya izinkan kalau sekarang, uang memang tidak ada larangan. Dan kalau kamu pulangnya sekarang, mau nyekar, nyadran, mau ketemu orang tua, pasti nggak berbondong-bondong kan? Pasti ya kamu cutinya kalau, ambilnya weekend, itu boleh. Wong hari ini kan transportasi tidak dilarang, Mendub tidak melarang. Jadi seperti itu. Jadi bukan membolehkan pada kondisi ini. Cuma, Mas Fajrul, kita hati-hati. Maka dengan Pak Kapolda, kita terapkan mulai bulan puasa kemarin, awal-awal, langsung seluruh area kita siapkan. Jadi ini belum ada aturan, tapi sekarang mulai kita siapkan. Bahwa kita udah tahu sih, biasanya ada yang bolos, dilarang tetap nekat. Tahun lalu juga gitu kok. Tahun lalu juga gitu. Nah, kita siapin sambil edukasi lah gitu. Jadi Mbak Cida, seperti ada pernyataan seseorang waktu Rabu malam lalu ketika saya diundang oleh Mbak Nana, Najwa Shihab di Mata Najwa, keliru pernyataan itu. Jadi pernyataan yang benar itu yang malam ini nih dari Pak Ganjar. Nggak ditambahin, nggak dikurang-kurangin ya. Kalau pengalaman dari tahun lalu, Pak, gimana? Apa pengalaman dari tahun lalu yang bisa diperbaiki atau dikerjakan kembali tahun ini untuk mengantisipasi larangan mudik kayak dari Presiden tersebut? Iya, sebenarnya larangan mudik itu, Mbak Cida ya, biasanya terjemahannya adalah seperti kita langsung mau berhadapan dengan musuh. Saya nggak mau. Nanti berhadapan dengan rakyat, lu gimana tuh Pak Ganjar kita mau pulang kok nggak boleh? Oh bukan, problemnya bukan itu, problemnya kamu sehat apa enggak. Kalau enggak, kamu pulang tuh Mbak penyakit, itu satu. Yang kedua, terus kita bicara, kalau sudah melarang biasanya media tanya, wartawan tanya, publik, ntar sanksinya apa? Jadi orang tuh pikirnya dilarang, sanksi, tegas, sadis gitu. Loh kan saya bilang, ditembak kan nggak boleh. Ya kan, penjara seumur hidup juga nggak boleh, ya kan. Wong ini juga rakyat saya kok. Benar. Atau digebukin kayak di India, di satu negara. Digebukin kayak India, iya. Nggak boleh juga, itu kayak Inspektur Vijay filmnya zaman dulu kan, nggak boleh. Jadi maksud saya gini, ya udah kita edukasi. Tapi Mbak Cida, pasti nanti akan ada yang istilah saya bolos itu tadi. Jalan utama ditutup, dia lewat jalan tikus ditutup, lewat jalan jangkrik tutup, jalan apalagi ular dan sebagainya gitu ya. Nah sekarang kita coba, kita komunikasi dengan daerah-daerah, jalan-jalan itu, tapi edukasinya mesti kita siapin dengan dua hal ya. Kalau tidak mudik, terus diapain? Maka Mas Fajrul, kalau nanti liburnya tidak di-extend, umpama liburnya cukup pada saat lebaran itu saja, maka kita akan terbantu. Tapi kalau liburnya nanti ditambah, ya kan, ditambah nih libur bersama, ada apalah namanya, pada saat itu dan waktunya lama, udah pasti bolos. Pasti bolos itu. Nah, kalau sudah seperti itu tuh bahaya. Maka pengalaman tahun lalu, Mbak Cida, itu sampai di perbatasan bupati-bupati yang memang komitmennya tinggi, berjaga betul loh. Datang, Pak, saya kasih contoh Bupati Banyumas lah ya. Pak Husain itu bagus banget. Dia melek sampai pagi, ditungguin, terus kemudian travel. Nah, travelnya ini jualannya biasanya melalui medsos. Kita akan antar, ya, silakan daftar, nanti kita akan jalan. Maka kalau nanti seperti itu ya tinggal kamu tak cabut izin-nya, selesai itu. Jadi pengalaman tahun lalu nih, pengalaman tahun lalu. Tapi yang datang akhirnya itu tadi, nggak boleh digebukin, nggak boleh diapa-apain. Udah ada. Anda udah datang di sini, saya nggak mungkin balikin Anda lagi. Anda tadi lewat mana? Saya nggak tahu Pak, saya tidur, yang tahu supirnya katanya.
Pokoknya pasrah sama supir. Jadi akhirnya apa, Mbak? Terus kita isolasi. Ya sudah, kalau gitu Iya. Anda diisolasi. Kalau Anda ngeyel, ini ada polisi, ada TNI. Gitu aja. Gitu. Apa Anda mau diproses hukum? Kan nggak mungkin. Ini ada Iya. perdanya, ini Iya. ada dendanya. Jadi edukasinya sulit, Mbak. Jadi tidak letterlock ya. Terus kemudian Iya. kita bicara hitam putih gitu. Enggak. Apalagi Tapi kita sekarang edukasi. ya, apalagi sekarang dengan sudah vaksin ya, berapa orang yang sudah divaksin di Jawa Tengah, Pak Ganjar? Ya sekitar sejutaan lah. Sejutaan lebih sedikit. Alhamdulillah, Alhamdulillah. alhamdulillah. Ya. Secara Kan nasional itu kan sudah di kelihatannya atas 10 juta. 10 juta, Ya. ya. Nah, Pak Itu Ganjar, kelihatannya meningkatkan percaya diri loh, Mas. Jadi orang Iya. lebih setelah vaksin ini, yang udah divaksin percaya diri, yang belum divaksin lebih percaya diri gitu kayaknya. ini Jadi tetap 5M tidak, karena yang divaksin betul. tetap punya peluang terkena dan punya peluang menularkan. Pak Ganjar bisa sekali lagi nggak menegaskan pada tanggal di mana tidak boleh sama sekali, yaitu 6 sampai 17 Mei itu, apa yang akan dilakukan Pak Ganjar? Sebenarnya kita, Mas Fadil, sudah ada 14 titik ya yang kita buat dengan Polda begitu. Dan Polda udah koordinasi dengan Korlantas. Sudah. Belum tanggal itu, hari ini kita edukasi. Hari ini siapapun yang pulang, ya, meskipun belum ada aturan kita melarang pada tanggalnya ya, kalau Anda pulang hari ini, kami akan cek di perbatasan dan kami tes antigen secara random. Kalau Anda nemu, Anda akan saya balikin. Hari ini pun sudah saya balikin. Hari ini kita balikin. Jadi kalau yang ada mau protes, nanti protesnya sama Kapolda begitu ya. Dan kita akan bantu. Jadi untuk menegaskan itu. Nah, untuk yang tanggal itu, kami sudah koordinasi dengan Korlantas di pusat, dengan Menteri Perhubungan. Kalau sudah aturannya jelas, sudah dibikin sunyi jalannya. Bagaimana membuat sunyi jalan? Jadi bagaimana membuat sunyi jalannya itu, ya transportasi umumnya nggak boleh jalan, titik, nggak ada komanya. Kalau kemudian nanti angkutan umum itu masih berjalan, biar kami yang urus. Yang urus siapa? Penegak hukum. Maka kalau kemudian 14 titik yang sudah kita siapkan itu nanti kita on-kan semuanya, masyarakat kita edukasi untuk mohon maaf Anda harus balik begitu. Baik. Artinya berarti siapapun, jadi banyak teman-teman saya yang curhat gini Pak Ganjar. Cip, gara-gara larangannya Presiden, ART saya di rumah pulang sebelum tanggal 6 dan kembali lagi ke Jakarta sesudah tanggal 17 gitu. Nah, itu kan artinya mereka lama sekali di apakah berarti semua yang nanti datang akan diisolasi dulu gitu ya, Pak ya? Antigen dulu dan diisolasi baru ya. Ya Mbak, kalau nanti dia ketahuan, iya kalau dia ketahuan melanggar aturan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, ya kita ambil tindakan itu. Satu tindakannya, Anda masuk, ketahuan kami, suruh pulang. Gitu. Kalau udah brojol, udah sampai di lokasi, Anda siap-siap, Anda malah nggak bisa lebaran loh, saya isolasi loh ya. Anda nggak bisa lebaran loh ini. Ini nggak ngancem loh ya, nggak ngancem, tapi itu mengedukasi. Cuma mengingatkan. mengingatkan. Para teman-teman sudah tahu apa yang sudah menjadi keputusan dari Pak Ganjar. Jadi keliru kalau ada yang mengatakan Pak Ganjar memperbolehkan pulang pada hari di mana sudah ditetapkan tidak boleh pulang. Tegas. Nah ini. Oh, itu yang ngomong gitu ngawur itu. Iya itu, benar-benar Pak Ganjar. Kita ini memang kita itu udah kan, Mas Fajrul, baca kaos saya ya. Ini baca kaos saya ini. Musik. Centang. Mudik. Musik bukan, Pak Ganjar? Mudik. Bukan. Musik centang. Ya, musik. Musiknya centang, mudiknya coret. Oke, Ren. Mudiknya coret. Ini kemarin kita kampanye di konser 7 ruang. Konser 7 ruang, kita kampanye kemarin. Lebih baik kita bermusik, nggak usah mudik, begitu ceritanya. Iya. Keren. Berarti Pak Ganjar pergaulannya udah ibu kota juga nih, kalau udah konser 7 ruang nih, sebetulnya udah aromanya. Pak Ganjar ini kaosnya ganti-ganti nih, kita nggak pernah dikasih.
kita kirimin Orang nanti. banyak banget lapak, banyak banget lapak yang nitip ke Pak Ganjar. Ada lapak Oh Ganjar. iya. Itu semua UMKM boleh pasang di situ ya Pak ya? Iya, nanti kalau tiap hari Minggu ya besok kita jualan besok. Kita jualan agar yang tetap di rumah, mau lebaran, nggak punya apa namanya, Pak mau lebaran, mau beli ini, kamu jualannya online. Boleh kok di sini. Jadi Iya. Mas Fajrul, Mbak Cida, tahun lalu saya juga membuat acara halal bihalal virtual. Dan biasanya kan kalau halal bihalal yang konvensional, orang datang sungkem-sungkem berapa sih? Paling banter 300 orang kita udah capek toh. Udah Betul. capek. Iya. Tapi hari ini aja kita bertiga ngobrol sudah 1.126 nih catatannya. Nah, artinya apa? Waktu tahun lalu, Mbak, saya omongkan begitu, ternyata antusias. Ketika Ya. antusias, tahu nggak, Mbak? Nggak hanya orang Semarang, nggak hanya orang Jawa Tengah kok. Seluruh Indonesia ikut ngobrol. Bahkan kita PMI kita yang di Arab Saudi, di Hong Kong, di Taiwan, di Malaysia, di Singapura, tahu nggak? Bisa bergabung Dapat ya. semua. Iya, di Afrika aja sampai kita nemu mahasiswa, Pak Ganjar, kita sudah di lockdown di Sudan dan kami nggak bisa pulang. Ada berapa kalian? Nah, Ada 142, ini Pak. Gitu. inovasi. Iya, Jadi gitu inovasi Mas Pak Fajrul. Ganjar ini keren. Jadi Idul Fitri melalui IG Live ya Pak Ganjar. Halal Keren. bihalalnya, ya. Halal bihalal melalui IG Live. Seluruh dunia, bukan hanya Jawa Tengah, bukan hanya Indonesia, tapi seluruh dunia. Saya akan bisikin Pak Presiden nih kalau kayak begini Pak Ganjar. Oh iya, apalagi Pak Presiden. Wah, itu udah Supaya jutaan ada nanti yang halal ikut itu bihalal pasti. Iya, keren itu, pada Mas. hari hanya. Virtual. Oh, Ya. menarik ini. Halal bihalal bersama Virtual. Presiden misalnya pada Ya. pada Idul Fitri 1442 Hijrah. Wah, ini ide menarik. Ide keren. Terima kasih Pak Ganjar. Tapi nanti pas Iya. Pak Ganjar lebih halal, kami insya Allah akan ikut juga. Amin, amin, amin. Amin. Nah, jadi kerinduannya bisa dituntaskan melalui pertemuan yang tidak langsung Virtual. seperti ini. Keren. Iya. Oke. Nah, setuju sekali. Dari kegiatan-kegiatan Pak Ganjar secara virtual ini sebetulnya kita jadi tahu sebetulnya banyak sekali manfaat dari transformasi digital yang seperti jadi programnya Presiden juga ya Mas Fajrul ya, meskipun ada juga angka-angka yang menyedihkan soal digital civility-nya masyarakat kita yang katanya masih rendah dan lain-lain. Cuman sebetulnya kita di hidup ini kita mendapatkan apa yang kita cari ya Pak. Sebetulnya kalau bisa menggunakan untuk yang baik-baik aja, insya Allah bisa jadi manfaat terus gitu kayak yang Pak Ganjar lakukan selama ini dengan aktivitas digitalnya. Kita mencari Pak Ganjar dan ketemu sama Pak Ganjar malam ini. Betul. Jadi jembatan. Gini Mbak Cida. Jawa Tengah. Saya juga membatalkan tiket pulang ke Kalimantan Selatan Pak Ganjar. Karena mengikuti arahan Presiden. Sudah beli tiket saya di Garuda mau pulang kampung karena tahun lalu kan tidak pulang kampung. Mau ketemu orang tua. Ternyata tahun ini Presiden mengumumkan lagi. Ya sudah, batalin aja. Loh, Mas Fajrul, iya sama. Saya kemarin nyadran ke apa? Kalau saya kan di Jawa Tengah aja, ke orang tua saya kandung di Kutoarjo, terus kemudian ke mertua di Purbalingga. Kami sehari muter begitu sambil ngelihat situasi masyarakat lah. Pada saat di Purbalingga kita udah bicara, nanti hari ketiga Lebaran kita kumpul ya. Langsung istri saya sudah angkat tangan dulu. Aku nggak datang loh ya, gitu. Aku nggak datang. Aku pasti di Semarang. Dan nggak bisa. Gimana presidennya, gubernurnya udah perintah nggak mudik, kita bikin acara, gitu. Akhirnya saya dorong. Kan mesti, kata Bu Tejo, mesti solutif gitu ya. Kata Bu Tejo. Solutif. Makanya, oke, tetap aja dan lebih menarik kalau kemudian kita buat live dengan medsos begini. Dan kemarin muncul ide Mas Fajrul, Mbak Cida. Pak Ganjar, kalau nanti Lebaran ada anunya dong, ada door prize-nya gitu. Oke, tak siapin door prize. Siapin kaos. Ternyata kaos saya laku, Mas Fajrul.
udah Iya, dibeli di Australia, di Belanda, di Hong Kong gitu ya. Ternyata beli. keren. Jadi sebenarnya kita itu ya sambil gini-gini jualan juga gitu. Makanya Oh tadi iya, saya sampaikan kita membantu UMKM, Salah. betul. Pak ya Ganjar, Presiden juga, saya juga sudah menyampaikan kepada publik, melarang buka puasa bersama. Nah, bagaimana di Jawa Tengah? sama persis. Kami juga diajak sahur bersama, buka puasa bersama. Saya bilang setuju. Ya Pak, kapan kumpulnya? Di rumah masing-masing, saya bilang gitu. Setuju, keren. Ya, karena sebetulnya kita lagi baik sekali ya penanganan COVID kita ya, Pak Ganjar dan Mas Fajrul. Maksudnya kita dalam 2 bulan terakhir, kata Presiden, dari Februari sampai April sudah ada penurunan yang sangat amat signifikan dalam penularan kasus COVID. Jadi mungkin itu juga yang sayang ya kalau kita mundur lagi, tapi memang pasti berat, cuman insya Allah kita bisa ya. Sudah jelas kan, tidak, bahwa Pak Ganjar itu betul-betul mengikuti aturan. Karena peraturannya kan melarangnya itu kan antara 6 sampai 17 Mei. Jadi menurut Pak Ganjar, beliau tidak bisa melarang orang-orang yang mau datang ke Jawa Tengah. Akan tetapi beliau tetap menerapkan protokol kesehatan. Nah, pelarangan yang paling keras akan dilakukan pada saat tanggal yang sudah ditetapkan itu, 6 sampai 17, di mana pemerintah pusat akan bekerja sama dengan pemerintah daerah. Jadi tidak benar ada pernyataan para pihak yang mengatakan Pak Ganjar mengizinkan, memperbolehkan. Beliau mengatakan, lah memang tanggalnya belum. Tetapi ketika pulang, toh juga tidak seperti Lebaran kan. Mereka pulang satu-satu, ada yang nyekar, segala macam. Dan itu asalkan mengikuti protokol kesehatan tidak masalah.